Nomor 3 jadi pilihan, Ganjar Mahfud andalan. Ayo, ayo dimenangkan. Nomor 3 jadi pilihan, Ganjar Mahfud andalan. Ayo, ayo dimenangkan. Indonesia negaranya, Pancasila pedomannya, Pak Ganjar yang jadi presidennya. Melayani para warga, tulus ikhlas senjatanya, supaya sejahtera hidupnya. Nomor 3 jadi pilihan, Ganjar Mahfud andalan. Ayo, ayo dimenangkan. Nomor 3 jadi pilihan, Ganjar Mahfud andalan. Ayo, ayo dimenangkan. Teman-teman, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada teman-teman dari Sahabat Ganjar. Mana aja yang Sahabat Ganjar? Suaranya yang mana? Kurang kencang? Teman-teman dari Ganjaris. Teman-teman dari Foredet. Dan juga teman-teman dari Garasi. Ini kayaknya Garasi belum makan ya? Ketahuan ya? Baik. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hanung Raharjo selaku Ketua DPRD Kabupaten Bantul yang sudah mempersilakan kita menggunakan tempat dalam Sudimoro ini. Dalam Sudimoro atau Balai Sudimoro ya Mas Garasi? Pendopo Sudimoro. Yel-yel dari Sahabat Ganjar terlebih dahulu ya, yang paling mayoritas di sini kan Sahabat Ganjar. Siapa kita? Sahabat Ganjar. Siapa kita? Sahabat Ganjar. Siapa kita? Sahabat Ganjar. Yang benar, Pilih Ganjar Mahfud. yang benar, Pilih Ganjar Mahfud. yang benar, Pilih Ganjar Mahfud. siapa Ganjar Mahfud? Presiden Wakil Presiden 2024. 24. Ganjaris, Optimis. jangan gentar, Ada Ganjar. jangan takut, Ada Mahfud. menang, 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 satu putaran. Terima kasih. Rider, Bersatu untuk maju. Ganjar Mahfud, jaya, 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 satu putaran. Keren Pak. Gak usah diulang, sudah kompak. Oke, thank you. Thank you. Terima kasih sudah hadir dan saya ingin mengundang Bapak Produser dari 2045 TV Jogja, Bapak Torika Devi untuk mengucapkan
sepatah dua patah kata untuk acara sambutan pada acara sore hari ini. Pada Mas Tony, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu itu kesannya seperti seperti terlalu muda. Mungkin saya akan bilang Mas dan Mbak aja. Ya, Mas-mas semuanya dan Mbak-mbak semuanya yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini kita masih diperkenankan untuk ngumpul sebagai relawan yang sebetulnya ini lebih banyak lagi ya undangannya yang kita siapkan. Nah, jadi panjenengan semuanya, Mas dan Mbak ini adalah luar biasa, orang-orang yang terpilih dan dipilih dan memantaskan diri untuk mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Ya. Dan ini karena ini event yang pertama kita coba buat dari 2045 TV Jogja. Nah, 2045 TV Jogja itu apa? Ini adalah kanal YouTube, okay? Kanal YouTube atau channel YouTube yang lebih familiar, dan ini kita bangun khusus yang 2045 TV Jogja ini baru bulan Agustus kemarin. Jadi tanggal 7 Agustus itu video perdana kita yang kita upload ya, tanggal 7 Agustus, dan sekarang berarti November ya, berarti Agustus, September, Oktober, November, 3 bulan. 3 bulan alhamdulillah kita sudah mencapai subscriber itu 5.600 ya hari ini ya, 5.600 ya. 3 bulan kita bangun dan banyak video-video kita yang jauh melampaui dari subscriber kita. Jadi mohon nanti Bapak Mas dan Mbak semuanya, mohon nanti bisa subscribe ya kanal YouTube kita di 2045 TV Jogja. Nanti bisa dicari 2045 atau di kaos mas-mas ini semuanya ya. 2045 TV Jogja. Semoga nanti bisa viral acara hari ini, bisa ditiru oleh minimal ditiru oleh semua relawan yang ada di Yogyakarta ya, khususnya. Umumnya se-Indonesia bisa meniru. Ternyata relawan bisa ngumpul bareng ya, dengan beda seragam, beda baju, beda kostum, tapi kita satu tujuan. Tujuan kita adalah untuk kemenangan Bapak Ganjar Mahfud. Kabul ya. Nah, semangat untuk Bapak semuanya ya. Kami juga bekerja di udara, panjenengan bekerja di darat. Kita sama-sama sambut kemenangan Ganjar Mahfud. Ya, kalau saya bilang Ganjar Mahfud menang, menang, menang satu putaran ya. Ganjar Mahfud menang, menang, menang satu putaran. Tepuk tangan buat Anda semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dikeluarkan HP-nya, dipegang HP-nya masing-masing. Jangan motor saya doang dong. Monggo dibuka aplikasi YouTube dan dicari 2045 TV Jogja, dan mohon untuk subscribe nggih. Matur nuwun. Dan kita tiba di acara inti kita dalam acara konsolidasi dan ngumpul relawan Ganjar Mahfud 2024. Rambutnya mirip sama Pak Ganjar ya? Iya ya, iya kan Pak? Pak Dodi ya? Mirip banget nih. Terima kasih sudah hadir bapak-bapak bertiga, dan saya ingin mengundang bintang tamu lagi, narasumber yang paling cantik hari ini, narasumber lagi, moderator yang paling cantik, yang paling terkenal, yang paling tajam, yaitu Mbak Rini Budoyo, ibunda kita semua. Beliau adalah host dari channel 2045 TV Pusat, dan juga beliau membantu di 2045 TV Jogja. Kali ini Mbak Rini, kita mau bahas apa nih hari ini? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi begini, Mas, Mbak, saya manggilnya Mas aja ya. Ini situasi sudah mulai memanas ya, bahkan mendidih gitu. Tepat sekali waktunya saat ini kita bikin event seperti ini. Jadi ini adalah wadah bagi kita semua sebagai pendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud untuk bisa beropini. Kita tumpah semua di sini
Tentu saja opini-opini ini adalah opini-opini yang mengedukasi. Tadi saya meminjam istilah dari Mas Tony ya. Edukasi. Kenapa kita penting dalam mengedukasi? Kenapa tuh Mbak? Karena jelas kita tidak boleh salah pilih di tahun ini. Karena ini menyangkut masa depan Indonesia. Tahu nggak visi misinya Pak Ganjar Mahfud? 8 Gerak cepat Indonesia unggul. Apa kita mau semuanya akan seperti ini terus? Oke? Jadi tidak hanya menjadi negara maju, tetapi percepatan kemajuan itu sendiri yang diupayakan dan masuk dalam program visi misi Pak Ganjar dan Pak Mahfud apabila beliau besok berhasil memenangkan pemilu 2024. Nah, masalahnya begini. Khusus di kalangan akar rumput seperti ini, ya grassroots, kita pengen tahu nih dari teman-teman semua yang hadir di sini, dari para perwakilan dari organ relawan, mereka akan berbagi. Kita ini perlu untuk mengedukasi teman-teman supaya mereka ini memiliki arah politik yang jelas. Siapa yang harus kita pilih? Kita punya waktu berapa bulan lagi dari 3 bulan. 3 bulan untuk kita memastikan pilihan kita. Jangan sampai salah pilih. Betul. Nah, ini yang harus kita edukasi kepada seluruh masyarakat melalui teman-teman dari organ relawan. Wis, Nah, tepuk tangan. Itu terutama untuk generasi muda yang masih awam politiknya Wahyu itu penting banget nih acara kayak gini Kak. Soalnya biar membuka wawasan, membuka inspirasi gitu. Soalnya kan anak-anak muda terutama yang masih awal-awal pemula kan juga mungkin masih terombang-ambing nih Mbak, yang siapa yang mau dipilih gitu. Kalau oh ini adalah pemilu ketiga Wahyu. Jadi ya sepertinya insya Allah sih pilihan Wahyu tepat ya. Iya, apalagi nih yang jadi isu kita atau masalah kita adalah hampir 60% ya pemilih adalah generasi milenials dan juga Gen Z. Kamu masuknya apa? Millennials akhir, millennials sampai akhir ya. Mepet ya, udah mau pisah ya. Udah mau Gen Z tapi ya. Nah, siapa tahu kan mereka ini punya putra putri ya, saudara-saudara ponaan yang sudah bisa untuk memilih ya kan. Nah, mereka bisa untuk mengedukasi kalangan muda ya kan. Betul. Oke, nah sekarang kita masuk aja nih, kita mulai ngobrol-ngobrol. Di sini ada Mas Arya Yuda dari Sahabat Ganjar. Kompak banget ya mereka, seragam kotak-kotak. Iya betul. Tapi lagi yel-yel. Pengen punya bajunya juga. Kamu tertarik nggak kira-kira masuk ke Sahabat Ganjar? Saya tertarik ke semuanya, ikut ke semuanya Kak. Terutama kalau yang kelihatan banget sih saya pengen banget ke ikutan Foreigner. Iya, kotak-kotak ini kayaknya iya. Enggak, ini Pak Jokowi dulu. Tapi ya? Pak Sahabat Ganjar juga keren sih. Sekarang nggak ngaku ya. Ikutan Sahabat Ganjar juga kayaknya lucu. Ikutan Ganjar juga lucu juga. Iya. Oh. Pernah ya? Pernah. Sekarang dari garis. Sama baju hitam terus sekarang. Tegak lurus. Baju hitam nih tegak lurus ya. Ya, yang kedua ada rekan kita dari Ganjaris, Mas Muklis. Kalau Mas Muklis ini sudah sering ketemu saya. Karena beliau ini ketemu ngapain? Di beberapa kesempatan ya. Kemudian beliau ini penonton setia Topik. Semua konten saya ditonton loh. Nanti jangan lupa ya Bapak Ibu. Mas Muklis, kemudian ada Mas Dodi dari Forum Relawan Demokrasi. Baik. Nah, ini kita cerita-cerita dulu mengenai organisasi ya secara umum. Mungkin dari Mas Arya Yuda dulu, dari Sahabat Ganjar nih. Boleh nggak Mas diceritain mungkin awal terbentuknya Sahabat Ganjar, kemudian kegiatannya apa, upaya untuk memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud seperti apa? Nah, itu mungkin monggo bisa dijelaskan. Mau pakai mic yang ini atau yang itu? Terus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih. Kami dari Sahabat Ganjar sudah diundang di acara ngumpul bareng relawan di acara 2045 TV. Betul, terima kasih. Itu masukannya banyak banget.
Ya, Seumuran ya kayaknya ya. ya milenial namun sedikit. Milenial lewat. Agak ragu kalau milih Lewatnya agak banget kan. Lewatnya kebanyakan. Mepet lansia. Mungkin saya sendiri yang agak kolonial. Karena jujur aja kalau saya generasi 9. Wah, ikut demo nggak dulu nih Mas? Pasti. Wah. Pasti kalau ada Keren yang ini. teman-teman nih teringat Mei 98 ada satu peristiwa meninggalnya Moses dengan yang terkenal adalah Kejayaan. Insya Allah saya pelaku. Kalau saya ketangkap nggak tahu, mungkin waktu hilang juga. Itu apa namanya, ya pengalaman-pengalaman yang mungkin juga sedikit agar ini kan ya TV, ya maaf, dari Umat 5 TV ini kan ditonton Semasek. Jadi izinkan saya bicara itu biar juga nanti sedikit milenial juga tahu kan. Oh 98 orde saat itu orde represif dan sungguh berat sih kita mengalami pada saat apa namanya pada saat itu. Jadi kita ngumpul-ngumpul gini aja pasti sudah disanggomi sama Koramil atau kepolisian. Berarti mobile ya, pindah-pindah terus gitu. Kan Ya. ketahuan markasnya di mana? Tidak? Betul, Tetap mobile ya, selalu Mobile, pindah-pindah. sangat mobile, apalagi teman-teman aktivis mahasiswa pada saat itu. Jadi kadang-kadang nggak tahu di mana lawan, kadang-kadang ada yang ya hampir mirip-mirip sampai seperti saat ini. Kondisinya hampir mirip, cuman waktu itu ada krisis dan apa namanya krisis tentang demokrasi juga yang memicu terjadinya peristiwa reformasi sebenarnya. Saya kira begitu. Nah, dulu kompak antara mahasiswa dan rakyat. Saya kira di seluruh Indonesia, tidak hanya di Jogja. Cuman waktu itu Jogja menjadi barometer, karena waktu itu kan Jogja kan terkenal sebagai kota pelajar, jadi barometernya Jogja. Semua mahasiswa di seluruh Indonesia itu pasti kuliah di Jogja. Jadi ya kita jadi barometer lah. Saya kira begitu. Iya. Lalu tadi pertanyaannya secara sahabat Ganjar. Iya. Secara sahabat Ganjar. Boleh nanya sebentar nggak nih Boleh. mengenai pengalamannya Mas Arya dulu waktu ikut berjuang melawan Orde Baru ya bisa. Ada pengalaman yang dramatis nggak yang secara pribadi dialami sama Mas Arya? Boleh dong share. 98. Pernah nggak? Serius sampai ngumpet di tempat sampah. Betul. Artinya gini, pada saat itu Kejayaan itu kan di perempatan Limangan. Nah di sebelah timur itu mahasiswa UIN. Lalu di perempat itu konsentrasi polisi. Di baratnya dulu ada, kalau boleh nyebut ya, tapi sekarang udah bangkrut. Itu ada toko supermarket namanya Hero yang Hero, ya di 21. Oke. Nah, di situ itu udah kumpulan massa. Lalu di sebelah utara itu ada teman-teman Sanata Dharma, lalu hukum Atmajaya kumpul di Kolombo pada saat itu. Nah di tengah-tengah komplek itu ada Kolombo, itu konsentrasi namanya komplek Kolombo perumahan itu, polisi sudah di situ. Dan di sebelah sekarang yang kalau sering demo Kejayaan memanggil itu ada pertigaan Kejayaan namanya. Ke barat itu Universitas dulu IKIP, sekarang UNY. Itu udah kumpulan mahasiswa dan baratnya UGM. Itu semua udah masa. Nah, kenapa Kejayaan kelabu itu terjadi? Sebenarnya ya kita memang dulu mau tidak mau pasti ini chaos. Karena mahasiswa dari UIN pengen masuk ke sini tapi dicegat di tengah-tengah. Sementara mahasiswa di sana. Nah, saya menjadi pelaku Kejayaan kelabu itu di tengah-tengah Kejayaan itu pada saat itu ingin menarik polisi yang ada di perempatan sini agar
agar ke sana. Nah, nanti kalau polisi mau ketarik ke sana, mahasiswa yang dari UIN sudah bakar-bakar, sama masa di sini kemungkinan ya itu bagian dari pengorbanan perjuangan reformasi. Jangan-jangan korlapnya juga nih Mas Arya. Enggak. Dan Detail sekali ini tarik ke sana, pokoknya korlap jangan-jangan. Lalu habis itu sudah, ya memang pada saat kita ditembaki gas air mata, kita masuk. Kalau teman-teman ada yang masih ada toko elok itu sekarang masih, itu ada utaranya persis ada gang ke barat. Nah, di sana ada massa ditembaki di gas sana. Jadi kita ada di tengah-tengah. Polisi mundur lagi, kita anu lagi. Jadi kita pancing nanti. Tapi waktu itu kita tidak bisa mancing semua polisi ke sana. Nah, akhirnya setelah itu kita terdesak juga. Di pertigaan ke barat itu ada sebagian yang ketangkep. Saya ngumpet di sana itu ada toko bangunan yang jual pasir, gamping sama macam-macam. Sendiri ngumpetnya, rame-rame. Pikir saya sendiri. Ternyata sudah banyak yang ngumpul di situ. Tidak. Oh. Jadi saya masuk ke situ ketika dikejar-kejar, ada becak di situ ditutupi sama kayu triplek itu, saya ngumpet di bawah. Saya pikir mati. Nah, sempat polisi buka triplek, lalu saya dipukuli ke bawah gini, untung nggak kena kepala. Lalu mereka pergi. Di depan saya itu udah mahasiswa yang ditangkap gini sama aparat pada saat itu, udah banyak dipukulin di jalan. Udah habis, saya sebenarnya udah nggak pulang. Lalu agak mereda, saya tengok kanan kiri kemana nih, karena belakang udah tembok semua. Ternyata saya ke belakang ada sumur, terus ada tangga ke sana. Itu mereka pada ngumpul di atas. Akhirnya represif, lalu kita loncat. Sudah agak sepi, kita loncat di halaman RR. Ya kurang lebih ceritanya begitu. Dan habis itu kejadian berita besok Moses meninggal. Tapi kejadian tidak di situ Moses, tapi Moses kejadiannya di dekat kampus. Begitu ceritanya ya, sehingga diabadikan namanya menjadi Moses Gatot Kaca. Dan hero-hero yang lain ya dulu penguasaan RRI, ya, simbolis-simbolis gitu. Jadi itu yang benih-benih perjuangan itu ya, yang kemudian saat ini ada ada hubungannya dengan habit perjuangan hingga saat ini sehingga terbentuknya Sahabat Ganjar ya. Ini Sahabat Ganjar itu kegiatannya apa saja, Mas? Kenapa? Kegiatannya apa saja untuk soliditas? Oke, saya sedikit setback bahwa saya sedikit setback. Ini teman-teman yang hadir di sini juga sebagai ada yang beberapa menjadi pendiri deklarator pertama Sahabat Ganjar itu di 20 Juni 2021. Pada saat itu ada keresahan di mana ini ke depan bagaimana. Nah, lalu teman-teman itu menangkap aspirasi, katanya kok Pak Ganjar tepat. Lalu mereka berkumpul di kafe-kafe gitu, lalu mendeklarasikan. Dan kebetulan Sahabat Ganjar walaupun sekarang kantor pusatnya di Jakarta, tapi deklarasi pertama di Jogja. 2 tahun lebih yang lalu. Nah, salah satunya ada teman-teman yang di hadapan kita itu sebagai deklarator. Jadi nanti kita ngobrol lebih banyak lagi soal kulik lagi gimana nih Sahabat Ganjar dalam mengedukasi masyarakat kita ya. Nah, lalu untuk program, artinya pada saat itu apa yang harus kita kerjakan? Nah, di pikiran teman-teman semua itu hanya bagaimana mensosialisasikan nama Ganjar. Hanya itu saja dulu yang kita lakukan. Bagaimana Ganjar ini dikenal, kan begitu. Lalu ada beberapa rekan itu kita nyetak kaos, kita bagikan, lalu kita dengan kegiatan-kegiatan makan bersama tukang beca, lalu dengan UMKM. Karena kenapa UMKM pada saat itu? Karena kebetulan kan Pak Ganjar intens terhadap UMKM. Ya, di kok masih Gubernur Jawa Tengah itu intens membantu masyarakat kecil, usaha kecil menengah mikro ini dibantu. Kita pun sebisanya itu melakukan program itu.
kalau nggak salah programnya adalah modali ngarisi. Nah, kita ada modal itu program pertama dari Sahabat Ganjar. Ya tidak pertama, tapi itu ada sebagian apa namanya kegiatan. Selain sosialisasi, tapi itu yang bentuknya real. Bantuan kepada UMKM. Keren juga sih ya programnya ya. Dan itu juga selaras dengan yang sudah datang Pak Ganjar sama Jawa Tengah. Iya, relevan banget ya. Beliau Kita selaraskan tentu. Betul sekali. Dan kenapa kita program itu? Artinya kan nanti kita apa namanya? Ketika kita mensosialisasikan Pak Ganjar, kita juga praktek ini loh yang dilakukan oleh Pak Ganjar. Jadi satu visi misi gitu. Dan memang diselaraskan. Iya, harus. Itu tahun 2021 sudah visioner ingin Ganjar gitu ya Mas ya. Ya dari pemikiran teman-teman ini, siapa sih yang ke depan kan? Ke depan kita. Sebenarnya begini, karena ini boleh, saya mau saya nyebut cuma sakit. Oh, nyebut boleh, kalau sakit nanti diobati. Nggak apa-apa ya. Ini ngobrolin orang sakit. Sebenarnya oke. Dulu kita kan ini kebanyakan kan juga anunya Pak Lurah. Oh iya. Kan begitu. Nah, bagaimana orang ini yang bisa meneruskan itu? Betul. Siapa yang bisa satu visi? Iya. Awalnya kita kan mungkin seluruh relawan juga sama. Iya. Punya visi yang sama untuk meneruskan itu. Pastinya. Nah, Pak Lurah. Nah, itu embrio terbentuknya kan dari situ. Dari situ sesungguhnya. Lalu kita cari siapa yang tepat. Kan begitu. Yang tepat lalu yang apa namanya bisa diterima dan mungkin karena Pak Lurah dulu itu menjadi apa ya, menjadi tren, menjadi contoh. Jadi bagaimana kalau bisa mendekati orang yang hampir mirip untuk meneruskan pembangunan Indonesia. Saya kira dan itu kan kode-kode awalnya, ya kan mengarahnya ke Pak Ganjar. Jangan diterusin nanti sakitnya lebih. Ya. Jadi dulu waktu pertanyaan saya nih, dulu waktu Mas Arya turun langsung ke bawah ke tukang becak, itu mereka sudah tahu Pak Ganjar, sudah tahu, sudah pernah mendengar, sudah tahu. Ada yang sebagian belum, ada yang sebagian belum, ada yang sudah tahu. Iya. Tapi kalaupun misalnya mau dibedah lagi, yang tahu ya tahunya cuma gubernur. Gitu saja. Tapi minimal sudah tahu dan sudah mulai ya. meluas lagi. Sudah tahu sosoknya Pak Ganjar. Baik, ya. Itu tadi dari teman kita Sahabat Ganjar ya. Nah sekarang kita berikutnya akan dengar dari teman-teman kita. Di sini ada perwakilannya, ada Mas Muklis dari Ganjaris. Kita pengen dengar ya cerita mengenai organisasi Ganjaris itu seperti apa. Kemudian bagaimana kegiatan-kegiatan awal dalam upaya memenangkan Ganjar, seperti itu. Monggo silakan Mas Muklis. Terima kasih Mbak Rini Hidoyo, Mas Wahyu yang sudah memberikan waktu kepada kami untuk berbicara di acara konsolidasi dan ngumpul relawan. Ganjaris ini dideklarasikan tanggal 1 Juni 2001 Mbak, di Jakarta. 2021 atau 2001? 2021. Berarti hampir sama dengan Sahabat Ganjar ya? Iya. Sudah 2 tahunan lebih di Jakarta. Di Jakarta. Untuk yang Jogja ini bulan 3 bulan kemudian, sekitar akhir-akhir bulan September 2001 di Kalasan. Di Kalasan. Nah, kebetulan inisiatornya tidak bisa hadir pada sore hari ini. Terkait dengan kegiatan Ganjaris, ini organ relawan Ganjaris itu sama cara pandangnya itu karena ingin meneruskan apa-apa yang sudah dikerjakan oleh Jokowi itu, mencari sosok yang bisa meneruskan. Nah kemudian dari sekian tokoh-tokoh yang dilihat oleh teman-teman pendiri Ganjaris di Jakarta itu, tibalah kepada sosok Gubernur Jawa Tengah yaitu Ganjar Pranowo. Nah kebetulan Ganjaris ini juga termasuk
pionir relawan di Indonesia, karena bisa dikatakan memang agak awal ya, khusus untuk yang Ganjar ini. Meskipun nanti dapat limpahan dari yang sudah disampaikan oleh sahabat Ganjar itu adalah organ-organ yang sudah pernah membantu di Jokowi tadi. Mendukung Pak Lurah ya? Iya, mendukung Pak Lurah ya. Gak apa-apa, ini apa, saya harus menyampaikan apa adanya. Ya, Kan memang seperti itu. Nah, disinilah kemudian kita awalnya Ganjar di sini berjuang bagaimana Ganjar itu awalnya mendapatkan rekomendasi. Ini yang diperjuangkan terus oleh teman-teman Ganjaris itu, karena diksi atau namanya itu sesuai dengan Pak Ganjar ini, Ganjaris itu. Nah, kita itu berjuang, alhamdulillah sudah direkomendasikan dan sekarang sudah dipasangkan dengan Mahfud MD ya, sehingga Ganjar Mahfud ini. Nah, kegiatan-kegiatannya tentu awal ketika Ganjar di posisi baru sekitar 25%, sekarang di posisi 88% dikenal di seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Mungkin itu juga salah satu bagaimana masifnya Ganjaris untuk mensosialisasikan, meskipun ada organ-organ yang lain. Kita tidak bisa mengklaim sendiri, tapi dari posisi sekarang 88, meskipun masih ada selisih ya, berdasarkan survei-survei tentunya. Kalau yang sebelah katakanlah yang capres paling gemoy itu katakanlah 96% ya, karena ini kontestasi yang keempat kalau tidak salah. Nah, kemudian kalau Mas Anies karena memang sudah di posisi ibu kota, itu angkanya beda dikit dengan Mas Ganjar. Tapi itu terkenalnya Mas, soal keterpilihan itu menurut survei masih tinggi Ganjar. Jadi Ganjar di situ optimis akan menang 1 putaran. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Ya, ada lagi mau disampaikan Mas Muklis? Untuk mengenalkan Ganjar ini sama yang low budget itu ya bagi stiker, memberikan kaos kepada tukang cari rumput, tukang becak, gojek, dan masyarakat biasa ya, tukang batu dan sebagainya, karena mereka yang mau. Kemudian kita juga kalau dilihat di Jakarta, di daerah-daerah lain itu memang agak berbeda dengan Mas sahabat Ganjar ya. Apa bedanya? Kita itu biasanya itu ya ngadain car free day, long march, terus kemudian giat-giat budaya. Ada nggak yang kayak apa? Lari ya? Lari. Pak Ganjar kan suka lari. Nah, ya, ngikutin Mas Ganjar di car free day itu untuk mengenalkan Ganjar. Kalau yang motoran Ganjaris kan sudah ada ya di komunitas motoran gitu, komunitas pemotoran. Kalau di Bibu itu di kelompok senam itu ada Sri Kandi Ganjaris sudah ada gitu, termasuk di komunitas Gosdan atau yang sepedaan gitu. Jadi kemudian yang untuk milenial itu Garuda Ganjaris. Yang ada kaos merah ya. Ibu kaos merah pakai Garuda loh, Mas Garuda beneran. Tuh kan Garuda. Jadi memang Ganjaris ini menyangkut semua ini ya, menyangkut semua lini. Berbagai macam usia, untuk usia yang Gen Z, milenial juga ada gitu ya. Yang boomers tadi malah lebih banyak tadi ya, yang boomers. Iya. Kamu nyindir aku ya. Baik, terima kasih Mas Muklis dari Ganjaris. Nah, sekarang kita dengarkan ya. Dengan yang paling mirip dengan Pak Ganjar nih. Iya, rambut. Tapi kayaknya aku kurang putih, ini masih abu-abu. Kombinasi antara Pak Mahfud dan Pak Ganjar. Iya, jadi kita kan harus ingat, pilih yang rambut putih. Atas pesan siapa? Masih ingat nggak? Siapa? Sakit hati. Enggak. Tetap bangga sama beliau Pak. Saya Pak Lurah juga punya andil besar untuk Indonesia. Baik, sekarang kita ke Mas Dodi. Beliau ini dari Forader. Forum Relawan Demokrasi. Forum. Monggo silakan Mas Dodi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya boleh berbicara Forader dari awal. Forader itu tercipta di tahun 2000.
2014. Ini lebih senior. Ya. Artinya apa? Sudah lama. Bahwa perjalanan koridor ini mulai pertama adalah ketika ini banget ya, sakit hati banget ya Pak. Kayak Pak Hasto, jadi saya ingat Pak Hasto. Memahami ya, kita nggak heran Pak Hasto sangat sakit hati, sedih. sangat sedih, sangat patah Kita hati. bisa merasakannya. Ternyata Pak Dodi juga mengalami patah hati yang sama nih Mbak. Ya. ya kami berdiri di Monggo Bapak. Sudah. kamilah orang Pak Dodi ini mungkin pernah merasakan perjuangan yang begitu berat ya. Perjuangan berat. Bagaimana beliau ini, tolong teman-teman semuanya, bagaimana beliau ini berjibaku untuk memenangkan beliau itu ya. Speechless Mbak aku. Iya loh, sampai merinding ya. Jadi kita kalau 2014, berarti kan beliau itu dulu sempat benar-benar berjuang untuk kemenangan Pak Lurah. teruskan aja Pak. 2014 kamilah berjuang untuk Jogja Jokowi. Target Jogja Jokowi. 2014 saya pelaku. 2019 kami orang yang terdepan yang berbicara Jokowi 2 putaran. Luar biasa. Kami pelaku. Ya. Inisiator adalah teman saya, Bayu Malam. Setiap hari tidak pernah kami di rumah. Ya, luar biasa. 24 jam ya Pak ya. Yang pasti dan kami tak 2014 kami harus menang. Kami sudah ketipu. Hari ini apa yang terjadi? Kalau polisi Tidak ada yang menyangka. saya paling depan. Ya, kami memahami sekali. 2014 kami tidak punya apa-apa, hanya bermodal uang semangat dari wakil wali kota Jakarta. 5 juta rupiah kami buktikan menjadi beratus-ratus kaos Pak. Kami jual. Judulnya sederhana, Demi ingin memiliki seorang pemimpin Jogja Jokowi. yang benar, yang baik. Saya 2019 adalah penumpang baru. Saya berani mengatakan itu. Saya berani klarifikasi. Saya berani bertanggung apa yang saya lakukan. Saya berpisah dengan teman saya. Saudara Bayu. Izin kepada saya. Mas Dodi, izin meneruskan perjalanan ini. Lakukan perjalanan saudara dengan saya dengan jalur yang berbeda. Saya memulihkan politik. Saya terjun di dunia politik. Tapi muaranya sama. Muncullah sekarang. Yang saya bisa menghargai sahabat ganjar. Menghargai. Kami ini berdasarkan satu komitmen. Jadi apa yang kalau boleh saya mengcopy paste kalimatnya Mas. Pernah menjadi sebuah ikon. Wisuan bermasyarakat. Memperjuangkan wong cilik. Tuh. Dengan 3 calon yang ada sekarang, siapa yang ada di situ? Ini ada pada Ganjar. Artinya apa? Forader tetap konsisten dan berkomitmen membela wong cilik. Itu pimpinan kita. Mungkin itu yang saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi dong teman-teman. Iya, walaupun kita itu agak ini ya tersentuh ya dengan kondisi seperti ini, tidak menutup kemungkinan kami juga bisa merasakan banyak sekali teman-teman yang merasa kecewa, Patah hati ya Mbak ya. patah hati gitu. Tapi tidak lantas kita surut dalam perjuangan. Betul. Kali ini kita tetap harus mendapatkan pengganti beliau yang Iya. bisa tidak hanya meneruskan, tapi juga bisa melakukan percepatan untuk Indonesia maju. Yang adalah Bapak Ganjar Pranowo dan juga Pak Mahfud MD. Ya. Baik, kita masuk pada topik utama kita. Di sini saya akan mengangkat topik bahasan mengenai kayaknya fontnya kurang gede ya Mbak? Iya, ini agak kabur ya, pemberantasan korupsi. Oh, oke. Ya, Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini sangat dalam visi misinya juga jelas disebutkan di sana bahwa beliau ini sangat concern ya, sangat berkonsentrasi dalam urusan hukum, jaminan perlindungan hukum dan anti korupsi. Kalau kita lihat sepak terjang Pak Ganjar di Jawa Tengah, beliau sangat konsisten memberantas korupsi, bahkan Jawa Tengah ini juga sempat mendapatkan penghargaan provinsi yang dengan pencegahan korupsi tertinggi. Dapat penghargaan dari KPK. Kemudian pemberantasan pungli, ya masih ingat ya, yang truk-truk cantik pada berbaris waktu beliau. Iya, waktu lewat di jembatan timbang itu. Iya, itu. Nah, ini menunjukkan bahwa Pak Ganjar ini sangat concern terhadap pemberantasan korupsi. Ditambah lagi beliau berpasangan dengan Pak Mahfud. Pak Mahfud ini hampir tidak ada sisi negatifnya ya. Beliau tuh benar-benar track recordnya itu terhadap hukum itu sangat konsisten gitu loh, terhadap perlindungan hukum maupun jaminan hukum. Kemarin saya juga sempat nonton di salah satu media bahwasannya Pak Mahfud ini memberikan jaminan atau perlindungan hukum terhadap level menengah ke bawah. Kayak kita ini gitu, ya enggak? Kamu levelnya mana? Saya mungkin karena anak muda masih fresh graduate mungkin ya bawah ya, kita bawah ya. Oke. Jadi kita pengen tahu nih dari teman-teman perwakilan organ relawan ya. Dari kacamata teman-teman sendiri, bahwa dengan kondisi saat ini, di mana demokrasi kita sedang tercederai hukumnya, kami ingin mendengar dari teman-teman apa sih pesan buat masyarakat semua, sehingga kita ini perlu memiliki pemimpin yang bisa menjamin soal perlindungan hukum dan tegaknya demokrasi di negara kita. Bisa menyampaikan pesan itu kepada masyarakat. Silakan. Mas Arya atau Mas Muklis dulu, monggo. Oke, terima kasih. Persoalan hukum, saya cek bahwa sudah kita ketahui bahwa Mas Ganjar juga lulusan hukum UGM. Lalu Pak Mahfud juga, karena mungkin pada saat Pak Mahfud bisa berkuliah, Pak Mahfud juga di hukumnya di UI, lalu satunya S1-nya lagi di UGM di sastra dan budaya, sastra Arab, lalu S3-nya lagi di UGM. Nah, kedua orang ini tentu sudah sangat hafal dan sangat memang bidangnya di hukum. Nah, tentu ditambah pengalaman beliau. Artinya di bidang hukum ini tentu Mas Ganjar dan Pak Mahfud ini memang sudah bidangnya. Nah, ditambah lagi dengan pengalaman kedua calon pasangan ini. Mas Ganjar yang pernah di legislatif dan di eksekutif, Pak Mahfud tiga-tiganya punya pengalaman di eksekutif, legislatif, bahkan di yudikatif.
Ya, komplit pengalamannya ya. Itu tentu yang meyakinkan kita bahwa kedua Mas Ganjar dan Pak Mahfud ini pasti akan konsentrasi pada bidang hukum. Ya. Kalau tadi bahwa kita sepakat, kita tidak hanya meneruskan, tapi melakukan perbaikan-perbaikan. Iya, betul. Dan beliau ini juga saya ketahui bahwa beliau berdua ini sangat berkomitmen untuk mensinergikan lembaga penegakan hukum, kepolisian, KPK dan kejaksaan. Itu yang penting ya. Betul. Dan beliau berkomitmen soal itu dia. Terlebih Pak Mahfud yang yang punya komitmen terhadap itu. Tentu kalau kita mau jujur bahwa Indonesia yang katanya negara hukum, kita masih melihat praktek-praktek hukum yang masih melanggar, tumpul ke atas. Oh ya. Tentu itu di era juga, di eranya Pak Lurah. Nah, tentu itu nanti yang menjadi perbaikan yang akan dilakukan oleh Pak Ganjar. Tentu karena begini, pemilihan mungkin di tingkatan elit, kenapa pilihannya itu ada Pak Mahfud? Ini pemikiran saya, karena politik itu kan persoalan sentimen. Artinya ketika kita sentimen positif, sentimen itu mana sih yang celah-celah perlu diperbaiki? Tentu pilihannya ada di Pak Mahfud. Kita sebagai masyarakat mengalami kejadian-kejadian atau itu yang tidak sesuai dengan ada yang pikiran kita tentang penegakan hukum, penegakan supremasi hukum yang belum maksimal ini, tentu Pak Mahfud yang nanti akan menyelesaikan. Perkiraan saya, jadi ketika wakil presiden dalam sistem presidensial di Indonesia ini, bahwa kita sudah tahu bahwa posisi wakil presiden kan tidak punya peran. Orang bilang bahwa wakil presiden adalah ban serep. Ban serep, ya. Tapi kali ini Pak Mahfud tidak seperti itu. Saya kira akan begitu. Ya. Nanti Mas Ganjar akan memberi peran full kepada Pak Mahfud dalam penegakan supremasi hukum di Indonesia. Maksud beliau akan berkoordinasi langsung dengan Exactly. Saya kira begitu. Akses untuk itu. Yes. Artinya kalau tadi saya katakan bahwa dengan sistem di Indonesia ini wakil presiden hanya sekedar ban serep, tapi saya yakin, ada keyakinan saya, mungkin itu akan dilakukan Mas Ganjar, memberi kewenangan, membagi kewenangan kepada Pak Mahfud dalam bidang hukum. Jadi betul-betul hukum ini sudah ada Mahfud yang lebih. Saya kira begitu. Ya. Jadi itu nanti perbaikan-perbaikan apa yang akan dilakukan oleh pasangan Ganjar Mahfud. Baik. Kita juga berharap bahwa Indonesia Mas Muklis gimana nih? Kalau dari Mas Muklis. Kalau saya pribadi dan saya melihat dari Ganjaris terkait dengan sosok profil Ganjar Mahfud ini soal reputasi, track record, soal penegakan hukum, Ganjaris tidak ragu Mbak, karena sudah terbukti. Cuma maksud saya gini, yang dilihat oleh Ganjaris ini ketika Ganjar sebagai gubernur kemudian melakukan edukasi kepada anak-anak milenial SMA untuk pendidikan ya, pencegahan dan sebagainya. Tapi komitmen Ganjar juga bagaimana menguatkan regulasi, menguatkan kelembagaan, kemudian nanti juga akan bagaimana aktor di kelembagaan itu akan diperkuat. Artinya akan memilih orang-orang yang di lembaga hukum itu aktor-aktor yang bersih. Jadi regulasinya diperkuat, kelembagaan tentu ini KPK ya diperkuat, kemudian aktornya, eksekutornya itu diperkuat. Meskipun
pencegahan juga penting. Dan di pencegahan ini atau di pendidikan atau di edukasi ini yang dikampanyekan oleh Ganjar ini kan yang kemudian nanti berbuah seperti tadi mendapatkan rating atau reward dari KPK ya, misalnya sebagai provinsi yang 78,72% itu pemberantasan korupsinya itu bagus dibanding provinsi-provinsi lain. Misalnya Jawa Tengah itu di posisi pertama misalnya, nanti ada Jawa Timur, kemudian ada Jawa Barat, ada Bangka Belitung, ada Riau dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa sosok Ganjar Mahfud ini terkait dengan penegakan hukum, dengan pengalaman-pengalaman yang sudah diuraikan oleh Mas Arya tadi, saya tidak ragu. Saya pribadi tidak ragu dengan sosok baik Ganjar maupun Mahfud. Karena Pak Ganjar ini kan pernah terlibat dalam membuat regulasi ya sebagai anggota Dewan. Terus kemudian dia juga pengalaman bagaimana mengeksekusi sebagai eksekutif di 2 periode di Jawa Tengah dengan berbagai tadi sebagai provinsi ramah investasi, sebagai provinsi paling bagus ratingnya di pemberantasan korupsi. Ini kan menunjukkan bahwa ini ada penegakan hukum. Terus kemudian kalau Pak Mahfud kan tadi ya sudah di trias politika ya, di eksekutif, yudikatif, legislatif itu saya pikir ini sangat melengkapi meskipun kami mengikuti apa yang disampaikan Mbak Ganjar ini, nanti soal perbaikan ekonomi dan sebagainya itu akan diundangkan kepada Pak Mahfud, tentu dengan tadi menang 1 putaran Mbak. Iya, boleh kasih pesan nggak? Ayo, kita itu harus bisa sekali lagi menyampaikan pesan masyarakat. Ini loh calon presiden dan wakil presiden kita yang memang secara hukum itu mumpuni. Nah ini kan kita kasih kesempatan kepada Mas Muklis untuk sedikit menyampaikan pesan masyarakat, dan ini juga akan ditonton oleh penonton 2045 TV yang ada di udara ya. Boleh kasih pesan nggak? Bahwa kita tidak boleh salah pilih dan pilihan yang tepat itu adalah Pak Ganjar. Iya. Ini berat sekali ya, saya harus mengatakan ini, tapi jika masyarakat mengedukasi lah bersatu bahwa kebutuhan penegakan hukum di 2024 ini menjadi penting, maka pilihlah Ganjar Mahfud. Yeah. Jangan gentar ada Ganjar, jangan takut ada Mahfud. Ada Mahfud, keren. Terima kasih. Nah ini kalau sama Mas Dodi ini saya pengen nanya nih, kita ini kan sedang tercederai ya, secara hukum, sakit hati banget. Patah hati, kemarin kecewa. terhadap keputusan MK seperti itu ya, walaupun itu keputusan final ya tidak bisa diganggu gugat, tapi paling tidak ada upaya dari MK untuk memberikan sanksi tegas kepada ketua MK yang telah si Bapak aman ya untuk iya, jadi sudah ada sanksi tegas terhadap si Aman untuk dinonaktifkan, tidak dipecat tapi dinonaktifkan. Ya, tapi di sini yang masalah yang penting adalah kita jangan sampai mencetak sebuah sejarah di mana kita pernah mengalami cacat demokrasi itu. Sudah terlanjur kan, Mbak? Dan biasanya iya, tapi kita harus menyetop aliran itu supaya tidak semakin terjatuh dalam kubangan lumpur demokrasi yang dicederai. Nah biasanya orang yang penuh dengan perjuangan dari nol, Mas Dodi dari 2014, 2019, 2 periode berjuang untuk memenangkan Pak Lula. Beliau mungkin bisa berbicara soal itu. Bagaimana putusan MK ini, kekecewaan kita terhadap keputusan ini, khususnya Bapak bisa memberikan pesan kepada generasi muda bahwasannya janganlah kita mencetak sejarah ini untuk diulang lagi kepada generasi muda. Monggo silakan Pak Dodi. Ya, Mbak Rini, Mas Ayu. Kalau kita bicara politik, negara ini kan menggunakan sistem politik. Apapun yang sudah terjadi ketika kita memahami politik, ya sudah terjadi nih. Ya.
hukum adalah final and binding, tidak bisa berlaku surut. Kan begitu? Ya. Konsepnya kan begitu ya. Ya. Saya pikir dan menurut saya, menurut Koreder, Pak Mahmud itu ada di situ. Lebih tahu, lebih jago. Ya, artinya dari perjalanan ini sudah membuktikan bahwa Pak Mahfud pada posisi bidang hukum tidak ada baca gitu. Yang kedua, kalau kita bicara masalah ganja, bahasanya sederhana sih, tidak jauh beda dengan apa yang diinginkan, diharapkan selama ini oleh masyarakat. Apa itu? Saya ingin ini pemimpin yang bermasyarakat, membela wong cilik ini. Faktanya sudah berjalan, faktanya sudah dibuktikan. Beliau jadi gubernur. Kalau apa namanya yang sudah beliau teman saya, sahabat saya berdua ini tadi sudah memberikan panjang lebar penjelasan. Kalau sesimpel sajalah, Ganjar Mahfud ini adalah jawaban dari keinginan masyarakat. Apa itu? Pemimpin yang ngayomi, bahasanya merakyat. Itu kan yang diminta oleh masyarakat. Karena apa? Sudah ikon oleh Jokowi. Oke lah, kita pakai itu. Masuk itu di kriterianya Jokowi. Ganjar. Karena Pak Ganjar ini kan juga dari ceritanya, beliau ini memang tumbuh dari sebuah kesederhanaan, keluarga yang sederhana, ya penuh dengan perjuangan, dan beliau mengawali karir politiknya juga dari nol, dari mahasiswa, ikut demo juga, ya kan. Jadi terus perjalanan politiknya itu sangat panjang sekali, dan itu yang menyebabkan beliau ini juga sama wong cilik itu sangat memperhatikan, karena beliau sendiri juga pernah merasakan di posisi itu. Iya, mungkin itu juga ya yang sedikit sama dengan Pak Lurah ya. Iya. Begini Mbak Dini, Mas Bayu. Beberapa hari yang lalu saya berjalan jalan ke mampir di suatu tukang cukur ini. Ini saya boleh cerita sedikit. Boleh. Saya sangat salut ketika beliau. Ada di situ tukang cukur nih, tukang potong rambut ya. Orang Madura nih. Cerita. Malah nanya kepada kami, Mas, pilih siapa? Pak Mahfud ya, tadi logatnya logat Madura ya. Saya cuma berkata, saya tidak berbicara sara ya, saya tidak berbicara suku. Tetapi saya sangat bangga ketika mendengar Mahfud MD, seorang dari Madura. Orang Madura itu begitu. Nah ini bagi kita seperti apa? Ganjar ini orang Jawa. Saya tidak mengarahkan ke suku ya, tidak. Tetapi faktanya memang begitu. Penduduk Pulau Jawa paling besar dan menentukan nilai hasil pungutan suara. Faktanya seperti itu. Nah, beliau menceritakan kepada saya, Pak Mahfud itu kalau keluar pribadi Avanza Mbak. Padahal mobil di rumah ada Alphard. Itu sederhana. Itu sudah sangat sederhana. Nah, dari sisi yang diinginkan oleh masyarakat, sederhana, merakyat, dan ditambah lagi penegakan hukum bagi Koreder, maka Ganjar Mahfud adalah jawaban dari, sekali lagi, masyarakat. Ganjar Mahfud adalah jawaban dari keinginan masyarakat. Oke, itu baik. untuk 2024. Ya. Terima kasih. Demikian. Ya, jadi kalau kita ini ya, kebanyakan mereka ini sama ya, satu visi misinya Betul. sama, gitu, gerak-gerakannya juga sama, gitu kan. Nah, apa sih upaya dari teman-teman ini? Di Jogja itu kan banyak banget ya organ-organ relawan Ganjar Mahfud ya. Mungkin tidak bisa kita kumpulkan di sini satu persatu, tapi kekuatan para relawan itu kan sebenarnya mesin untuk memenangkan Ganjar Mahfud, benar nggak sih? Betul. Nah, gimana nih cara membangun sebuah soliditas di antara para organ relawan, khususnya yang ada di Yogyakarta? Mungkin Mas Arya pengen jawab.
Iya, atau mungkin mau diubah. Oh, ya. Mas Oke dulu. Informasinya mau gilirannya diubah juga nggak apa-apa. Yang penting kita bisa dengar pendapat mereka. Bagaimana cara menjaga soliditas di antara para relawan untuk kemenangan Ganjar Pranowo ini? Ini dari tengah dulu, Mas. Dari tengah. Nah, terkait dengan kebetulan kami baru konsolidasi 1 hari yang lalu, terkait dengan bagaimana istilahnya menyampaikan kepada masyarakat tentu nanti akan berbeda ya, instruksi di pimpinan masing-masing organ itu tentu berbeda ya, concernnya gitu. Cuma kalau yang di kami itu sedang mengerjakan untuk istilahnya door to door, Pak, memahamkan meskipun 1 hari hanya 2-3 orang gitu, untuk memastikan Ganjar Mahfud itu terpilih gitu. Itu saja yang target-target kecil, tapi itu dilakukan serentak oleh Ganjaris itu. Meskipun ada sosok yang lain itu ada memang, tapi kami lebih untuk door to door ya, istilahnya micro targetingnya jelas. Jadi silaturahmi kepada dari kanan kiri rumah, terutama yang berdekatan dengan relawan Ganjaris, untuk memastikan bagaimana Ganjar Mahfud ini menang, tentu dengan mensosialisasikan kelebihan dari Pak Ganjar Mahfud. Programnya maksudnya? Programnya, sosoknya, terus kemudian keluarganya dan sebagainya, Mbak. Karena misi-misi terutama ya, Mas. Iya, misi-misi. Nah, ini kan program-programnya Pak Ganjar kan banyak banget nih ya. Betul, nah, apa yang disampaikan ke mereka, terutama di kalangan grassroots, apa yang paling dominan? Program apa? Kalau dari Ganjaris yang disampaikan kepada mereka? Sebenarnya tergantung ini, Mbak, yang dihadapi. Tergantung kalau yang siapa dihadapi misalnya petani, pasti bagaimana kelancaran pupuk, Mbak. Oh iya. Kalau yang dihadapi itu misalnya sedang banyak anaknya sedang sekolah, tentu pendidikan, Mbak. Ya apalagi sekarang Pak Ganjar kan mencanangkan untuk SMK gratis, contoh Mbak, di Jawa Tengah itu kan SMK-nya udah pada gratis. Kebetulan saya itu juga ada perkumpulan di kampung, Mbak. Misalnya doa dengan masyarakat itu memang ada yang konfirmasi ke saya, karena bagian kanan kiri rumah itu udah tahu kalau saya relawan Ganjar. Mas mau konfirmasi betul enggak itu Ganjar Mahfud 1 rumah miskin 1 sarjana? Oh iya, Pak. Iya, berarti programnya udah nyampe ke mereka ya? Sampai mereka ini nonton YouTube Rini Budoyo. Jangan-jangan nih, betul. Nonton anak itu ngomong itu. Nonton setia Budoyo kali. Program 1 rumah 1 sarjana. Ini kalau yang kakek neneknya punya cucu banyak dan kepengen jadi sarjana, itu saya optimis melihat dari raut mukanya itu akan memilih Ganjar Mahfud, karena ini ada program bagus ya. Termasuk program untuk lansia. Betul, ya kan? Lansia itu juga istilahnya ada untuk ya ini nanti yang akan kami sampaikan terkait bagaimana terkait dengan stunting, penurunan gizi buruk, termasuk nanti lansia ya, lansia untuk bagaimana tulangnya terjaga kuat dan sebagainya, dengan nutrisi kebutuhan sesuai lansia tentunya. Oke. Iya, jadi mungkin Mas Arya mau menambahkan bagaimana upaya untuk menjaga soliditas antar relawan Ganjar Pranowo, karena ini adalah mesin kita untuk memenangkan pasangan Ganjar sama Mahfud MD. Iya, lagi saya sampaikan bahwa itu kan kadang-kadang politik itu kan persoalan saja. Artinya kita tahu bahwa dibanding calon yang lain, kalau berangkatnya Ganjar sebagai gubernur Jawa Tengah, tentu lebih terkenal gubernur DKI sebagai ibu kota. Belum tentu loh Mas. Pas lebih terkenal pasti. Itu bisa diukur. Jakarta tuh memang ini ya. Pas bisa diukur dari keterkenalan Ganjar. Popularitasnya ya. Popularitasnya kan masih rendah kan. Masih 90% kan. Sekarang baru naik berapa? Kan begitu kan? Dibanding dengan calon yang satu lagi, udah 3 kali ikut pemilu. Pasti popularitasnya sudah naik. 3 kali ya. Betul kan? Udah keseringan nyalon jadi dia dikenal. Nah, tentu
Ya, tentu itu adalah modal awal mereka. Iya, betul. Betul kan? Benar. Dari situ. Lalu gimana? Apa sih ketugasan relawan? Kan begitu. Tentu pasti seperti yang tadi sampaikan awalnya sahabat Ganjar, bagaimana mengenalkan Ganjar itu dulu. Lalu kita bicara program tentang segmentasi. Kota Yogyakarta, DIY, ketika bicara DIY, tentu ketika bicara kota dengan Gunung Kidul, Sleman, Bantul, dan Kulon Progo dengan geografis yang berbeda, dengan kultur yang berbeda, tentu pola pendekatannya juga berbeda. Kadang-kadang ini Mbak, ada yang pendekatannya dengan ngobrol aja gitu. Ya, Mengenalkan Pak setiap Ganjar. orang beda-beda mungkin Tentu ya. tidak harus dengan biaya banyak. Iya. Itu sebagian ketugasan relawan kan sebenarnya tidak harus berpandang pada materi apa yang saya bisa berikan kepada masyarakat umum untuk mengenalkan Ganjar. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ketika awalnya belum tentu semuanya kenal Ganjar. Kalau misalnya yang kenal pun dia taunya gubernur, tapi belum sampai jauh apa yang dilakukan Ganjar. Nah, hal-hal itulah ketugasan sebagai relawan. Walaupun nanti ada kekurangan kelebihannya ya, kan begitu. Nah, yang kedua, dengan ngobrol-ngobrol itu tadi kita melihat misalnya kita menyampaikan dengan narasi-narasi kadang-kadang bisa dilakukan dengan cara dengan logika mistikal. Tentu itu untuk daerah-daerah yang rural kan, yang spesifik kan begitu di Gunung Kidul sebagainya, atau di Bantul itu kadang-kadang penting. Dulu kita pernah sering bahwa apa namanya Ibone Wahyu, hal-hal seperti itu. Ya, masih bisa ini ya, orang Jawa. Tanpa kita sadari kita orang Jawa punya kultur-kultur seperti itu. Jadi kita tidak harus berpikir tentang materi semata. Nah, sekali lagi, kalau sahabat Ganjar tentu semua segmen, ya belum semua segmen, tetapi dari mulai segmen anak muda kita dengan e-sport kita lakukan, dengan kesenian jadilan kita pernah lakukan, terus membatik budaya-budaya yang sifatnya local wisdom, kesenian dan sebagainya, kita sering itu melakukan. Lalu keagamaan, istighosah, lalu dengan pengajian dan sebagainya, kita sudah lakukan itu semua. Nah, kita coba masuk pada semua segmen masyarakat dengan pemetaan itu tadi. Tentu di Gunung Kidul, di Sleman, pola pendekatannya beda-beda. Area mumpung kita berkumpul bersama sini, berikan pesan, berikan semangat untuk seluruh orga relawan, khususnya di Yogyakarta, untuk bisa bersatu bersama, memberikan semangat baru buat mereka. Mungkin Mas bisa sampaikan, biar bisa ditonton ke banyak orang, untuk mengembalikan semangat yang baru ya. Betul. Iya. Monggo silakan. Ini mau ini untuk mengembangkan ya. satu kembali, artinya berkonsolidasi gitu. Soalnya nanti kalau direkod saya nggak nyebut. Iya. Ya ini udah mulai kira ya. Iya. Atau memberikan semangat kan? Oke. Memberikan semangat. Gini, bagi kawan-kawan seluruh relawan di daerah istimewa Yogyakarta, untuk saat ini tentu kita tidak mudah seperti tahun 2019 kita menang di daerah istimewa Yogyakarta ini dengan 69% pencapaian 2019. Tentu kita ingin mengulangi itu. Kita ingin bahkan melebihkan dengan semangat memenangkan Pak Ganjar ini. Syukur bisa, kalau target saya 70%. Kabul. Oleh karena itu, mari tinggalkan ego sektoral dari kawan-kawan ini semua. Kita bergandengan tangan, kita saiyek saeko proyo, hulubis kuntul baris, kita menangkan Ganjar. Kita wujudkan pemenangan Ganjar di DIY 70%. Amin. Dengan modal itu semua tadi. Mas Ganjar sebagai
pernah lama di Jogja, begitu juga dengan Pak Mahfud. Saya kira itu harapan kita semua, kita bisa memenangkan Pak Ganjar di daerah istimewa Jogja. Oke, tepuk tangan. Mas Arya penuh semangat ya. Semoga ini semangat yang diberikan Mas Arya ini bisa memberikan menular baru, yang memberikan semangat baru pada seluruh organ relawan di seluruh Indonesia dong ya. Karena ini kan nanti ditonton oleh seluruh Indonesia. Dan nggak cuma Mas Arya Mbak yang bersemangat. Siapa? Ada satu lagi, yaitu Bapak Hanung Raharjo. Betul, yang menjadi tuan rumah di sini. Beliau juga akan memberikan dua patah kata. Pak Hanung. Saya kira Pak Hanung kalau Ganjar 70% juga senang beliau. Terima kasih sebelumnya, terima kasih pada Pak Hanung yang sudah bersedia rawuh. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi sekalian. Yang hormati sahabat Ganjar, dikomandani Mas Arya. Yang hormati Ganjaris yang dikomandani oleh Mas Lukris, Koridor yang dikomandani Mas Duki, rekan-rekan dari Maju Bersama Ganjar Pranowo. Saya dulu ya. Ini teman-teman garasi, tapi pada belum hadir, tapi ikut nyiapin tempat ini Pak, garasi Ganjar nomor 7 yang kita ya, berawal dari garasi ini, di samping kita buat relawan namanya garasi Ganjar nomor 7 yang itu memang kita dedikasikan itu Pak Ganjar. Kemudian yang kami hormati produser dari TV 2045 Mas Tony Kadafi, Pak ini sama Mas Wahyu dan rekan-rekan semuanya yang hadir pada sore siang hari ini, yang mana satu tujuan, satu maksud adalah bagaimana kita menangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Jogja maupun di Indonesia. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, jadi tadi disampaikan 2014 bagaimana sakit hatinya panjenengan dari 2014 mengawal kebijakan, mengawal bagaimana agar ada kemenerusan, ada pengkaderan dan sebagainya. Harapan dari teman-teman kan seperti itu, saya yakin ya. Karena ini berawal mungkin dari relawan-relawan sebelumnya ya. Kita nggak mungkin lah ini kalau relawan ini embrionya langsung Pak Ganjar kok, tidak, tapi mesti berawal dari yang kemarin kan gitu. Sama Pak, yang kemarin menyebut aja rasanya malah tambah terkenal ya Indonesia. Mendingan rasa disebut kan ya Pak Lurah katakanlah. Saya juga sama Pak, pengalaman pribadi, dan ini tidak dari 2014 tapi dari 2012 ketika kita mengawal dari, kalau beliaunya itu ke Jakarta dengan SMK, anaknya sekarang ke Jakarta dengan MK. Tagline ya. Bapaknya ke Jakarta naik SMK, anaknya naik MK kan gitu. Ketika saat itu saya bercerita ya, mungkin ini jadi menyemangati panjenengan sekarang. Bagaimana kita pengen dari Solo itu saat itu pengen jadi gubernur Jakarta. Kita patungan Pak, kita patungan mengumpulkan. Kecil kita saat itu, saya masih anggota DPRD Bantul saat itu, kita bareng-bareng dengan rekan-rekan patungan berangkat Jakarta. Berangkat Jakarta, kemudian kita ngadain pertemuan warga Bantul yang dikomandoi oleh Warkaban saat itu di Anjungan Taman Mini, seingat saya tanggal 23 Juni 2012, seingat banget saya. Di Anjungan Taman Mini Indonesia, Anjungan Jogja saat itu, kita mengundang warga Bantul yang ada di DKI dan sekitarnya. Hampir saat itu hadir 2000-an orang beserta keluarganya, beserta teman-teman dekatnya.
karena pengen bagaimana agar mereka tahu kenal sama Lurai kan itu saat itu. Terus hadirlah beliau, saat itu juga hadir Pak A.M. Hendro Priyono karena beliau juga garwane warga Bantul, saat itu hadir. Semangat kita bersatu untuk menjadikan dari Bantul itu kemudian kita punya jaringan di sana, ada baja apa namanya. Saat itu tumbuh embrio-embrio termasuk banyak teman-teman yang saat itu masuk di Projo. Oke. Terus kemudian muncullah embrio Projo saat itu. Jadi malah itu berawal dari teman-teman Bantul. Ketika kami membawa beliaunya di DKI. Nah, singkat cerita mawon gitu nek diceritake tambah dawa malah tambah untung kan gitu. Kita yang buntung kan gitu. Nah, singkat cerita ya kemarin lah MK dan sebagainya dan hari ini ternyata kita ya di tikungan tajam kita disalib kan gitu. Menggok orang gureting bahkan kan gitu. Nah, menggok orang ngeplang, menggok orang gureting dan sebagainya. Nah, tapi apa? Apakah kita harus bersedih? Tidak. Watak seseorang bisa berubah dikala mungkin ada sesuatu hal yang itu menjadikan kita berubah dan sebagainya. Dan tetapi kami berterima kasih pada rekan-rekan semuanya dari Ganjaris, dari Forader maupun dari sahabat Ganjar dan teman-teman dari Maju Bersama Ganjar Pranowo, rekan-rekan Garasi, kemudian kita juga ada relawan Mega menangkan Ganjar. Saat itu ya kita juga ikut berpartisipasi untuk membentuknya. Saat itu ya kita nggak perlu bersedih. Kita yakinlah kekuatan rakyat saya kira itu nantinya akan membawa Ganjar menjadi presiden bersama Pak Mahfud MD. Amin. Tergantung bagaimana kita Bapak Ibu sekalian. Kita kalau label kita relawan, tapi kita cuma pengen pakai kaosnya saja tanpa pernah kita mempromosikan, mempiarkan bahwa ayo ajak ke Pak Jokowi, Ganjar untuk maju ataupun untuk bisa menjadi presiden, saya kira sama aja. Hari ini saya setiap ketemu dengan teman-teman saya sampai tidak memikirkan bagaimana pemilu saya di 2014, Pak. Nah, tak pikir percuma kita menang, kita nggak punya presiden. Hari ini saya all out bagaimana caranya Pak Ganjar menang. Dengan program kita, bahkan kita di masyarakat, kalau jenengan masyarakat kita, kalau jenengan tidak milih Ganjar, mendingan tidak usah milih saya sekalian. Karena akan jadi presiden buruk bagi saya ketika nanti akan dilihat. Katakanlah di tempat TPS kita di situ ono jenenge Hanung yang kono orang ono Ganjar nih. Berarti saya nggak pernah mensosialisasikan Ganjar di situ. Akan kita lakukan seperti itu. Sehingga apa? Konsekuensinya ya nek milih Ganjar ya rasa milih aku sisa. Boleh dicek nanti ataupun boleh dicek. Ya mungkin ada ya yang 1-2 selisihnya mungkin ada ya, tapi sebisa mungkin saya harus memperkenalkan dan harus memenangkan Ganjar Pranowo. Insya Allah tadi dengan target 75 DIY saya kira oke lah, kita catat ya. Nah, ini yang menjadi PR kita adalah Bapak Ibu sekalian, kalau berbicara di Jawa, saya kira kita masih bisa taruh. Tapi yang luar Jawa ini kan kita butuh support. Kita semakin dipreteli juga saya melihatnya. Tapi panjenengan tenang saja, masih bersama kami, solid. Dan saya ketika saya mengutarakan bahwa PDI Perjuangan jangan-jangan bermain dua kaki dan sebagainya, tidak, saya pastikan tetap PDI Perjuangan ada di Pak Ganjar. Jadi kalaupun ada isu bahwa wah kayak karena akan dimainkan oleh mereka bahwa ini nek yang jadi itu juga nanti kita untung, yang jadi Pak Ganjar kita juga untung, sehingga dimainkan di dua kaki sama-sama. Tapi kita nggak mau, Pak. Kita nggak mau mengkhianati rakyat, nggak mau mengkhianati relawan, bahwa PDI Perjuangan tetap di posisi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kami tegak lurus, kami pun instruksi dari walaupun belum disampaikan, kami juga
diharapkan kami terkendu, Pak. Jadi kita tidak membabi buta untuk nanggepi. Gitu. Terus kita juga mencoba, ini ono berita tentang yang itu rasa dibuka, rasa dibocor, gitu. Akhirnya apa? Nanti ratingnya kan turun juga. Nek nonton TV ya wis rasa ditonton, digeserke ning YouTube ya rasa ditonton, gitu. Terus nggak usah di subscribe, berarti sisan. Tapi yang Pak Ganjar ini yang diklik lah. Istilahnya yang sering ditonton yang Pak Ganjar ini sehingga buka itu ketemunya Ganjar Pranowo. Buka ketemunya Ganjar Pranowo. Itu yang kita perlukan. Kekuatan mereka saya kira kalau nggak ada sentuhan dari pusat, orangnya Pak sih kados kita ini seperti kita ini jenengan gawe kaos patungan, gawe seragam patungan. Gitu. Mana ada kita di drop dari pusat? Nggak ada, saya kira kan gitu. Itulah kekuatan kita. Sampai ini teman-teman Dringo ini mau minta lonceng saya ini baru saya tadi turun dari Dringo. Bisa itu mau buat laskar sekitar 300 kalau 500 orang dan minta jadwal kita untuk deklarasi dan sekalian untuk penguatan ke relawan Pak Ganjar. Mereka juga buat sendiri, mereka nggak kita subsidi karena apa? Kita pengen rasa memilikinya ada. Nah, ini yang membedakan Mas, yang membedakan dengan mereka. Jadi nek minta kedah DKI itu ya mengklung lah. Tapi nek bagaimana? Ayo, wis kita mikir, pengen desain piye, golek duit piye, ya kan? Terus le persenengan di sampai ketika seperti itu saya kira semangat untuk memilikinya dan semangat untuk memenangkannya beda. Rata-rata ukurannya S kan itu. Nek saya nggak minta dari nunggu jatah sekor pusat gitu ya orang harus sebengan gitu. Otomatis ya kudu gawe dhewe kan gitu, buat sendiri kan. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bersama-sama, kami bersama panjenengan, saya yakinkan bahwa kami yang ada di PD Perjuangan maupun teman-teman partai yang mendukung Ganjar ini tidak bermain dua kaki. Kita pastikan seperti itu. Insya kalau dari kita berani pastikan. Urusannya dengan Ibu Ketua Umum bahwa ketika tidak dukung Ganjar ya wis dicorek. Tapi mesti bahasanya ngopo? Nek anaknya kayak kok ora dicorek, mantune kayak ora dipecat. Karena mereka menunggu momen itu. Ketika ada momen bahwa si ini dipecat, wis kami kayak apa? Nah, ini kesempatan bagi mereka untuk jadi apa ya yang tertindas, tergolimi kan gitu. Tapi biarkan saja, wis wae rapopo nang wae toh juga kalau secara de factonya, de jure-nya sebetulnya sudah bukan bagian dari kita, wis ketahuan. Tapi kalau sampai didetilkan seperti itu pasti akan menjadi konsumsi yang itu tidak pernah habis. Itu digoreng terus. Tapi apa? Kita enggak wis dimengke wae lah. Ben wae nengke wae wong yo nek wis melanggar ADRT ataupun melanggar itu di dalam keputusan Kongres jelas itu ya wis nek wis out ya wis out asal dijelaske iki datang nganggo surat dia kan dan sebagainya etikanya dia aja kan hari ini kan malah etikanya yang kita tunggu karena dia yang keluar dan sebagainya ngopo mbiyen 7 karpet merah yang saat ini yang itu buat keluarga beliaunya 2 kali wali kota Solo 1 kali DKI 2 kali presiden 1 kali Solo 1 kali Medan 7 tiket balasannya kayak gitu kan nek wong Jawa wis ilang Jawane kan ya kita menanamkan ya berpolitik itu mungkin bebas ya tapi kalau nggak pakai etika juga ya bukan orang Jawa ataupun bukan orang Indonesia lah kalau itu wes tadi itu berkerasuan mana kan kita nggak tahu. Tapi moga semangat kita yang terpenting adalah bagaimana kita tak perlu mencari kesalahan-kesalahan orang lain, menjelekkan pasangan lain. Yang terpenting adalah bagaimana Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini tetap menjadi yang terbaik di antara yang baik tersebut.
Dan monggo semangat kita tetap kita satukan, kita menangkan, juga jaga endurance kita juga Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai di putaran pertama dipolok-poloki, tapi di putaran kedua kita habis napas. Ini yang terpenting. Sebetulnya kita mungkin butuh untuk menjaga endurance di putaran keduanya. Di putaran kedua, pertama saya kira kita masih leading lah, kita masih aman. Ya tetap kita jaga, tetap kita mengajak untuk tetap bagaimana kita menang. Ya syukur-syukur sak putaran kan gitu. Kalaupun ada mujizat dari Tuhan Yang Maha Esa, mungkin akan memperlihatkan lewat rakyat Indonesia, lewat kita semuanya, mungkin bisa terjadi juga. Kalaupun masih harus 2 putaran, ya saya kira kita harus menjaga endurance kita, ketahanan kita di putaran kedua. Karena putaran kedua ini tarungnya akan tarung bebas. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami berikan. Bismillah, kita semuanya diawali dari yang ya dari kemarin juga, dan mungkin mulai dari hari ini juga, monggo kita tetap bersemangat. Kita tidak sendiri, kita bersama rakyat, kita bersama masyarakat. Saya kira masyarakat juga sudah cerdas, masyarakat tidak mau dibohongi, tidak mau dikadali, tapi masyarakat tetap ingin pemimpin kita yang terbaik bagi masyarakat atau bagi mereka, dan harapan satu-satunya bagi kita ataupun menurut kita adalah Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih saya dahulu kepada Bapak Hanur Harjo Sajanekik selaku Ketua DPRD Kabupaten Bantul, dan juga pembina organ relawan garasi serta pemilik dari pendopo Sudimoro ini sudah berkenan memberikan teman-teman yang lagi main HP mohon disalon ya, kedengaran masuk ke kamera soalnya. Dibikin salon aja ya. Mau Mbak Rini terus. Jadi kita masih sedikit lagi melanjutkan sesi talk show kita tadi. Nah, tapi gini, mengenai abuse of power, potensi abuse of power itu sendiri, gimana sih kita teman-teman relawan ini dalam di kalangan grassroots ya, mereka ini kan pastinya akan takut gitu, ada perasaan takut kalau misalkan ada menerima dalam tanda kutip intimidasi gitu. Bagaimana teman-teman ini meyakinkan mereka bahwasannya kita tetap berjuang di jalan yang benar gitu, tanpa harus mempedulikan abuse of power. Boleh teman-teman ini menyampaikan bagaimana cara teman-teman menyampaikan ke masyarakat bahwasannya jangan takut soal adanya abuse of power. Terkait abuse of power, Mbak, ini cerita yang disampaikan Pak Hanum maupun Mas Arya ini kemarin juga teman saya ngebel, Mas Mukhlis, ini saya harus bersikap seperti apa, ada intel mau ke rumah saya. Udah santai aja Mas, itu ya paling mau silaturahmi, karena gerakan jenengan itu kan memang dibaca oleh teman-teman sektor maupun Polres. Kebetulan saya dampingi dia. Nah, terkait dengan abuse power yang tingkat lokal tadi itu, intimidasi, kemudian sebenarnya ini kan baru level-level tadi ya, yang mungkin memang ada orang yang sedang ada yang mengatakan memang terutama Telkom ya, atau katakanlah media informasinya pemerintah itu, ada yang mengatakan itu memang dikuasai oleh kekuatan sebelah gitu, sehingga dengan mudahnya konten-konten yang dibuat oleh teman-teman relawan Ganjar itu kemudian mungkin diaplikasi sejak awal gitu. Tapi itu yang sebenarnya ini juga sudah dimainkan oleh teman-teman sebelah yang tadi disampaikan. Pak Jokowi saya nyebut Jokowi Pak Jokowi atau Pak Lurah sen kanan tapi ternyata belok kiri gitu ya. Jadi ini kan ada yang berbeda sehingga penumpang atau yang di belakang itu bingung gitu ya.
Tapi betul apa yang disampaikan tadi di MK misalnya, di KPU tadi yang katakanlah pelanggaran etik itu produk politik dan sebagainya ya. Tapi yang sebenarnya juga sudah mulai masif ini di level-level pemerintahan bawah, misalnya di RT misalnya atau di lurah itu. Ini kan bentuk-bentuk memang yang berhadapan langsung dengan masyarakat atau pemilih grassroots. Itu juga sudah ada 1-2 yang kalau memang di situ daerah basis atau yang memang lama di partai sebelah itu, kalau dia jadi RT atau jadi lurah itu memang misalnya mungkin di perizinan atau mungkin di silaturahmi itu sebenarnya bentuknya adalah sama, menakut-nakuti, mengintimidasi dan sebagainya, resiko-resiko yang harus ditanggung. Kalau Mas Arya kan aktivis ya, jadi kebetulan saya juga orang media yang didoktrin untuk tidak takut, meskipun itu kadang-kadang mungkin mengancam nyawa gitu ya. Bagaimana Mas Muklis menyampaikan itu kepada? Nah, cuma gini, kalau kita mengajak teman-teman relawan itu, ini resiko ketika kita berpihak kepada yang kita idolakan, misalnya katakanlah Ganjar dan Mahfud MD, yang harus kita perjuangkan untuk menjadi presiden 2024-2029 ya. Kalau tagline-nya Pak Hano kan hat-trick ya, menang 3 kali, bahkan nanti akan 4 kali. Ya, jadi mengkampanye untuk tetap tidak takut ya Pak? Tidak takut karena ya ini politik memang begitu, mengintimidasi itu pasti. Iya. Pasti. Yang penting teman-teman itu waspada, terukur. Ini sebenarnya baru pemanasan ya, belum klimaks ya. Mungkin belum nanti mendidih banget ya. Karena ini kan belum ditetapkan juga kan. Di KPU ya. Di KPU apakah yang sebelah lolos atau tidak. Karena ini kan mereka juga cuma gini, ketika guyonan, ketika kita juga sebenarnya kelompok kita itu dituduh karena mungkin yang demo-demo di depan MK, yang demo-demo itu dianggap bahwa wah takut kalah nih sehingga demo gitu. Ya. Itu kan itu juga intimidasi bentuk halus sebenarnya. Tetap jangan takut intinya. Jangan takut ya Bapak Ibu. Baik. Gitu aja. Jadi ini sekarang kita akan masuk ke sesi talk show yang terakhir sebelum ditutup ya. Jadi ada satu lagi materi kita, yaitu mengenai Undang-Undang Keistimewaan Jogja. Nah. Oh boleh. Oh boleh banget. Tapi saya boleh menyampaikan prolog sedikit ya Mas. Jadi mungkin banyak Bapak Ibu ada yang sudah banyak yang tahu juga bahwa cawapres kita Pak Ganjar ini adalah cukup berjasa dan berperan dalam menyusun dan mengesahkan Undang-Undang Keistimewaan Jogja nomor 13 tahun 2012. Kemudian Pak Mahfud juga punya peran besar terhadap Jogja karena beliau ini juga pernah menjadi ketua Praja Parampara kalau nggak salah ya. Pak Parima. Intinya beliau ini Dewan Penasihat Sultan tuh ya. Iya betul. Iya, tahun 2016 kalau nggak salah. Jadi beliau berdua ini memang punya peran yang besar terhadap Jogja. Iya. Dan saya juga mungkin bisa perwakilan nanti Mas Arya, yang beliau ini juga salah satu pelaku sejarah bagaimana berjuang untuk memperjuangkan Undang-Undang Keistimewaan Jogja itu sendiri. Monggo silakan Mas Arya. Bagaimana pesan buat masyarakat? Sudah nggak sabar tadi ya. Tapi gini, saya sebenarnya pengen masuk ke abuse of power tadi. Ke abuse power sedikit ya, abuse of power. Politik itu kan pemilu, itu kan persoalan banyak-banyakan kawan, bukan banyak-banyakan musuh. Betul nggak? Betul. Bagaimana sekarang kita berpikirnya banyak-banyak? Itu tadi seperti kalau perlu, misalnya dulu Bung Karno bilang di kawan itu Soviet dan sebagainya, terus AS Cina dan sebagainya. Nah, itu bisa kita terapkan dengan teori seperti itu. Kita sebagai relawan dulu, zamannya Pak Lurah itu kan ada dikotomi antara relawan dan partai politik. Betul betul Mas Yana. Lalu mencoba relawan berusaha paling berjasa atau partai politik paling berjasa, terjadi dikotomi itu. Sekarang udah tidak ada rumusnya itu. Caranya untuk menghilangkan ketakutan, abuse of power itu
kita harus kerjasama dengan partai politik. Kita turun ke bawah. Salah satunya banyak cara. Dulu kita kalau bahasa aktivis itu bahasa turba, gerilya, kan begitu. Amerika itu kalah dengan Vietnam dengan cara gerilya. Kekuatan yang besar dikalahkan dengan cara gerilya. Kalau kita merasa diintimidasi, ya kita tentu punya pikiran. Kita gerilya itu tadi, nongkrongi teman-teman. Sama seperti yang mereka. Sama, nggak perlu Gitu, takut ya. saya kira Ya. melawan abuse of power itu gitu. Karena mereka punya instrumen itu semua. Nah, dengan kerjasama dengan partai politik tentu mereka punya kantong-kantong juga. Gitu ya. Baik. Nah, Ya. masuk ke UU keistimewaan. Undang-Undang Keistimewaan. Tadi kalau saya disampaikan betul bahwa dimulai tahun 2009, 2010, saya sering turun ke Malioboro. Pada saat itu Malioboro belum dilarang untuk aktivitas politik. Saya dengan teman-teman waktu itu menggunakan Porjas, Forum Relawan Jogja Asli. Lalu kenapa keistimewaan itu begitu melekat dengan Ganjar Pranowo? Karena tahun 2009 itu jadi gini, proses secara historical. Mungkin singkat saja Mas, karena kita keterbatasan waktu ya. Ya, jadi secara historical bahwa Yogyakarta Istimewa itu karena maklumat 5 September diberi hadiah Piagam 19 Agustus dengan daerah istimewa, itu mencoba diudik-udik tahun 2019 yang diinisiasi oleh Pak Amin Rais. Jujur aja oleh Pak Amin Rais pada saat itu ya. Nah, disitulah peran Mas Ganjar. Dia sebagai ketua Panja pada saat itu yang memperjuangkan Undang-Undang Keistimewaan ini. Saya kira perjuangannya Mas Ganjar juga tidak ringan karena posisi, kalau tidak salah, posisi PDI Perjuangan pada saat itu oposisi, Pak. Nah, posisi oposisi melawan SBY waktu itu tentu juga tidak mudah. Mereka punya koalisi gemuk juga, PDI juga dikeroyok pada saat itu. Hampir mirip beginilah. 19 juga hampir mirip. Nah, dengan keberhasilannya Mas Ganjar mengesahkan Undang-Undang Keistimewaan itu, tentu tidak ada alasan masyarakat Jogja itu untuk tidak memilih Ganjar Pranowo. Saya kira karena faktor historical itu, perjuangan Mas Ganjar, jasa-jasa Mas Ganjar begitu besar. Nah, ini nanti bisa menjadi sangu bagi relawan-relawan yang lain. Bahwa perjuangan Ganjar tentang keistimewaan ini itu kan banyak orang juga belum tahu nih perjuangan Pak Ganjar nih soal apalagi Gen Z. Milenial saja belum tentu tahu. Mungkin Gen Z atau milenials. Prosesnya kan belum tahu, sejarahnya belum tahu. Nah, saya minta tolong kepada teman-teman atau ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak-anak. Bayangkan diangkat juga di materi kita ada 2045 TV Jogja nih. Nah, bayangkan coba sekarang Yogyakarta tanpa istimewa, tentu lebih liberal. Gubernurnya, pemilihan dan sebagainya. Nah, Jogja bisa maju, bisa nyaman sekarang ini, mungkin konsekuensinya adalah dana AIS. Itu bisa untuk mengembangkan kota Yogyakarta. Kalau Mbak Rini, Mas Wahyu ini jalan-jalan ke Malioboro kan sekarang bersih. Bantul. Sampai bahkan Wonosari. Betul. Itu dibikin seperti Malioboro Mini. Ada bola-bola jalannya. Itu bentuk wujud dari perjuangannya Mas Ganjar. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Arya. Dari tadi kita belum dengar lagi nih suaranya Mas Dodi. Dari Mas Dodi ya. Mas Dodi, Pak Dodi udah singkat saja Mas Dodi tentang Undang-Undang Keistimewaan Jogja nih. Singkat saja silakan. Singkat aja. Ya, nih. Terima kasih Mbak Rini, Mas Wahyu. Bicara undang-undang keistimewaan memang kalau mungkin relawan beda dengan kami yang saya hampir sejalan dengan Mas Sandung karena kita sama yang jadi saya lebih pada banyak ditempa di partai politik. Nah, tadi di awal saya mengatakan saya mengambil jalan ke politik, teman saya Saudara Bayu mengambil di jalan
relawan. Apa yang disampaikan sahabat saya ini sangat benar. Apa itu? Ketika kita tidak bersinergi dengan partai politik, selesai gitu. Saya biasa. Cerita begitu, menghadapi begitu biasa. Karena kita belajar dari partai politik. Betul. Kowe kanca apa musuh? Jelas. Pertarungannya cepat. Nek ngene iki lah jelas Pak Dewi. Ketika kita tidak punya channel seperti apa yang disampaikan sahabat saya tadi, selesai. Oke, itu sedikit Pak ini. Ya. Kembali ke apa namanya keistimewaan. Ya, kami juga sudah banyak cerita. Makanya saya tadi menyampaikan, saya hanya menggambarkan saja. Ada orang tukang cukur saja orang Madura, ketika ditanya, bukan kita yang tanya, malah kita yang ditanya nih. Ini siapa Pak? Kalau Bapak ini siapa? Mahfud MD. Kok Mahfud MD? Kalau Bapak, ya siapa sih Mahfud MD dong, saya orang Madura. Nah itu juga teman-teman yang di Jogja. Ya. Saya hanya menggambarkan simpel saja. Caranya seperti apa? Sekali lagi, sampaikan kepada masyarakat bahwa Ganjar Pranowo itu punya sejarah lu. Apa sejarahnya? Kita tidak jadi istimewa tanpa Ganjar Pranowo. Tepuk tangan. Ya, mungkin itu saya pesan kepada teman-teman relawan. Oke, saya sepakat dengan rekan saya tadi. Mari mulai hari ini, saat ini kita bergandeng tangan bersama Hulu Bisco Turbelis memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2019. Terima kasih. Ini Pak. Baik, Mas Wahyu, ini sesi penutup kita di talk show ini, kita berikan kesempatan kepada 3 narasumber kita untuk memberikan. Bapak lupa, maaf Bapak. Plus 1. Ya maksudnya plus Pak Hanung, saya kan belum selesai ngomong. Untuk memberikan durasi 1 menit lah ya. Untuk ya memberikan pesan yang positif. Betul. Ya, bagaimana untuk kita bisa gongnya Pak Hanung ya. Jadi kayaknya ini dulu, Mas Dodi dulu. Mas Dodi dulu ya. Terima kasih. Untuk waktunya sekali lagi. Kamera. Terima kasih. Sekali lagi bahwa teman-teman, hari ini pemilu kurang lebih tinggal 100 hari. Di 100 hari, mari kita bekerja sama, bergandeng tangan bersama-sama untuk memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di pemilu Presiden tahun 2024-2029. Sekali lagi, ojo mikir liane, Ganjar wae. Demikian, terima kasih. Terima kasih Mas Bobi. Ini luar biasa closingnya ya. Sekarang Mas Muklis dari Ganjaris. Sebelum closing saya ingin pesan aja ke Pak Hanung. Pak Hanung, saya mendapat informasi dari teman-teman relawan di dapil-dapil Pak. Partai politik yang koalisi dengan Ganjar Mahfud ini masih jaim Pak, jaga image. Sehingga kita untuk kolaborasi kerjasama itu mereka belum ini Pak, masih ngeren-ngeren gitu loh. Nah monggo nanti Pak Hanung biar digas gitu sehingga teman-teman relawan yang di berbagai dapil ada itu bisa komunikasi. Ya. Kepada rekan-rekan terutama kami dari Ganjaris mengajak masyarakat seluruh Indonesia, kalau memang Ganjar Mahfud ini orang yang terbaik dan rekan-rekan semuanya mencegah orang jahat untuk berkuasa, pilihlah Ganjar Mahfud. Jangan gentar ada Ganjar, jangan takut ada Mahfud. Pilih Ganjar Mahfud. Terima kasih. Terima kasih Mas Muklis dari Ganjaris Jogja.
Berikutnya Mas Arya dari Sahabat Ganjar. Oke, Saga. Oke. Kepada seluruh relawan dan pendukung pasangan Ganjar Mahfud yang berada di wilayah Yogyakarta dan seluruh warga masyarakat Yogyakarta, mari dengan melihat kondisi saat ini kita bersama-sama bergandeng pada jalan kebenaran dengan memilih Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Terima kasih. Terima kasih Mas Arya dari Saga. Berikutnya ini gongnya. Betul sekali. Tuan rumah. Tuan rumah. Terima kasih. Pak Hanum. Pilpres ini adalah milik semua masyarakat Indonesia, tidak hanya sekedar partai politik saja, tapi juga partai politik dibantu dengan relawan bagaimana agar nantinya masyarakat Indonesia menyukseskan pemilu presiden maupun pemilu legislatif, dan di dalamnya kita selaku relawan Ganjar, kita selaku pengusung Ganjar untuk tetap mendukung Ganjar Mahfud MD. Jarji Jarbeh, Ganjar Siji, Ganjar Kabeh. Wah, terima kasih. Terima kasih. Saya sampai merinding loh Pak Anung. Jarji Jarbeh. Ini boleh nggak aku kasih kalimat sedikit? Mau nggak Mbak? Gerak cepat Indonesia unggul, Ganjar Mahfud mantul betul. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Rini, terima kasih juga Pak Hanum, Mas Arya, Mas Mukhlis dan juga Mas Dodi ya. Terima kasih sudah hadir di acara kita hari ini. Terima kasih juga pada teman-teman yang sudah hadir. Tepuk tangannya, seru banget. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan, tapi yang jelas semoga kita bisa mengambil hikmah, mengambil inspirasi dari acara kita hari ini dan tetap konsolidasi, tetap satu memenangkan Bapak Ganjar Pranowo dan juga Bapak Mahfud MD. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Nomor 3 jadi pilihan, Ganjar Mahfud andalan. Ayo dimenangkan. Nomor 3 jadi pilihan, Ganjar Mahfud andalan. Ayo dimenangkan. Indonesia negaranya, Pancasila pedomannya, Pak Ganjar yang jadi presidennya. Melayani para warga, tulus ikhlas senjatanya, supaya sejahtera hidupnya. Nomor 3 jadi pilihan, Ganjar Mahfud andalan. Ayo dimenangkan. Nomor 3 jadi pilihan,